Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia tentunya tidaklah panjang, melainkan hanya bersifat sementara. Dunia akan berakhir dan semua yang ada di dunia ini akan hancur. Untuk itu, segala yang ada di dunia ini tidak lain hanyalah berupa ujian dan cobaan yang Allah berikan untuk mengetahui hamba-hambanya mana yang bertakwa dan mana yang tidak. Seringkali kita sebagai manusia lupa bahwa hidupnya di dunia ini tidak akan kekal dan abadi, karena sejatinya semua manusia memiliki tugas untuk mencapai tujuan hidup menurut konsep yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tujuan penciptaan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah. Namun terkadang seringkali timbul pemikiran pada kebanyakan kita seakan-akan mau kekal selamanya di dunia yang fana ini, yang penuh fantasi ini, padahal semuanya hakikatnya akan berakhir dan yang kekal hanyalah kehidupan di akhirat. Untuk itu, sejatinya yang ada di dunia ini adalah bersifat ujian untuk semua manusia. Tidak ada yang kekal dan abadi, baik itu suka ataupun duka, yang kesemuanya itu adalah merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tentunya akan Allah mintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Lantas bagaimanakah cara terbaik untuk menghadapi segala ujian ini? Maka disinilah fungsi daripada doa, supaya kita dalam menghadapi ujian itu tidak terlena ketika diberikan ujian berupa kesenangan, dan tidak pula putus asa tatkala diberikan ujian berupa kesusahan atau kesengsaraan. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa doa kita itu sangatlah penting dalam kita menghadapi berbagai ujian yang kita hadapi, karena pada dasarnya setiap ujian yang Allah sampaikan kepada kita itu pasti memiliki jalan keluar, karena yang buruk tidak akan selalu buruk selamanya, begitupun sebaliknya yang baik tidak akan selalu baik pula selamanya. Untuk itu dalam ujian juga sebagai manusia kita membutuhkan doa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak kehilangan keseimbangan dalam mensikapi ujian itu sendiri. Dalam Islam telah banyak sekali diajarkan doa-doa yang bisa kita panjatkan sehari-hari, baik itu diajarkan melalui Al-Quranul Karim atau hadis-hadis mulia yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa terbentengi dalam kita menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terutama ketika kita menghadapi ujian yang berupa kesulitan dan himpitan hidup, baik mengenai ekonomi kita dan lain-lainnya. Sebagaimana bahwa Rasulullah telah mempertegas kepada kita melalui sabdanya, yang artinya doa adalah senjata seorang mukmin dan tiang atau pilar agama,
serta cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dan dalam hadis yang lain juga menerangkan yang artinya doa juga merupakan otak atau inti ibadah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa itu adalah otaknya ibadah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Begitulah besarnya keutamaan berdoa untuk menghadapi berbagai ujian. Dan dengan berdoa pula manusia akan terjauhkan dari rasa putus asa karena meyakini dengan seyakin-yakinnya masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membantu dan memberikan kasih sayangnya. Dengan berdoa juga kita akan selalu mengingat sebagaimana hadis di atas bahwa doa itu merupakan senjata bagi orang mukmin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan segala permohonan hambanya yang memohon kepadanya secara sungguh-sungguh. Maka itulah orang-orang beriman akan selalu optimis dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak ada keraguan akan pertolongan Allah kepadanya walaupun dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dia selalu yakin akan firman Allah yang menegaskan bahwa Allah lah yang menghilangkan kesusahan hamba-hambanya selama ia mau mendekatkan diri kepadanya dan menjauhi keputusasaan dalam mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Quran Surat An-Naml ayat 62. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan berdoa maka kita akan selalu mengingat Allah dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu berikut ini saya akan memaparkan dua buah doa yang insya Allah sangat mujarab dan bisa dipanjatkan untuk doa sehari-hari. Juga sangat baik pada saat-saat kita menghadapi berbagai ujian serta cobaan yang melanda diri kita. Dan doa yang pertama ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 250 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, ya Tuhan kami, limpahkan kesabaran pada hati dan diri kami, teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir. Dan adapun doa yang kedua yaitu termaktub di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Buraidah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini shagira wa fi a'yunin nasi kabira. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini shagira wa fi a'yunin nasi kabira. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur kepadamu,
sabar dalam menerima cobaanmu. Ya Allah, jadikanlah aku kecil dalam pandanganku sendiri, tetapi besar dalam pandangan orang lain. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Buraidah. Demikianlah dua buah doa yang dapat saya bagikan, serta dapat kita panjatkan sehari-hari ketika mendapatkan ujian yang terasa agak kesulitan mendapatkan jalan keluarnya. Insya Allah dengan asbab banyak membaca doa ini, semoga dapat meringankan beban hati kita dalam menghadapi segala ujian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini dari saya, semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.